Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bukalah pintu gerbangnya, rumah Tuhan Allahku, tempat ibadah umatnya setiap hari Minggu. Aku rindu bertemu dengan Tuhan Allahku. Aku datang ya Tuhanku, lihat aku hamba-Mu, dalam rumah-Mu Tuhanku, kami terima berkat-Mu. Tinggallah di hatiku, jadi rumah bagi-Mu. Baharuilah hidupku agar layak bagi-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, agar doa hidupku berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Allah, Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 814 ayat 1. Ajar aku dengan Roh-Mu berdoa kepada-Mu. Berilah hikmat kepada
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan-Mu, Yesus, betapa hina diriku karena banyaknya dosaku. Di hadapan-Mu, Yesus, hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah dan bertelut, ku mohon pengampunan-Mu. Di hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita baca secara bergantian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dan ia menjauh aku dari tengah-tengah dunia, orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukan-Mu. Damailah hatiku selama hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, Kaulah bersamaku, supaya ku menang di dalam cobaan. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mengikuti warta jemaat pada pagi hari ini. Nama minggu adalah Minggu Rogate atau berdoa dengan topik berdoa dan mengucap syukurlah, Filipi 4 ayat 1-7. Yang kedua, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari Minggu 14 Mei 2023, Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Suryani Ida Sihite STH melayani di HKBP MT Haryono. Ketiga, sermon pelayanan ibadah variatif. Pada hari ini Minggu 14 Mei 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan sermon pelayanan ibadah variatif. Keempat, Qris Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun. Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan telah menempelkan barcode QRIS pada setiap bangku gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ucapan syukur untuk Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun dapat melalui scan barcode QRIS tanpa melalui amplop Pesta Gotilon. Kelima, pertanyaan week. Pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian week di week 2 di tuan rumah keluarga Sintua Hapasaribu, Boru Lumban Tobing, bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khususnya jemaat week 2. Keenam, penelaan Alkitab. Selasa 16 Mei 2023 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Sabtu 20 Mei 2023 pukul 17.30 WIB akan diadakan PA Naposobulung bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Ketujuh, Pesta Peringatan Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 18 Mei 2023 adalah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa. Bahasa Indonesia pukul 7 pagi, bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP atau Pengmas HKBP. Kedelapan, ibadah sekolah minggu peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 18/2023 pukul 9.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Anak sekolah minggu akan mengadakan kebaktian seperti biasa untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus. 9. Kegiatan pelajar CD atau TA tahun angkatan 2022-2023. Dalam rangka kelulusan pelajar CD TA 2022-2023, maka akan diadakan beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh pelajar CD, antara lain hari Minggu tanggal 14 dan 21 Mei 2023 setelah ibadah pukul 9.30 atau bahasa Batak di ruang konsistori lantai 2 akan dilaksanakan latihan kur untuk pelajar CD. Kedua, hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan gladi bersih untuk acara menyaksikan iman pelajar CD TA 2022-2003. Hari Minggu 28 Mei 2023 di ibadah pukul 9.30 WIB atau bahasa Batak, anak katekisasi CD TA 2022-2023 akan menyaksikan iman atau mahaditau handiktakon Dilanjutkan perjamuan kudus. 10.
10. Aksi sosial Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP. Dalam rangka Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan akan diadakan aksi sosial donor darah di hari Minggu 4 Juni 2023 pukul 10 sampai 13 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. 11. Konven atau sermon distrik pelayanan full timer pada hari Senin 15 Mei 2023 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Resort Jati Waringin akan dilaksanakan konven atau sermon pelayan full timer. 12. Verifikasi keuangan distrik 8 DKI Jakarta pada hari Rabu 17 Mei 2023 pukul 10 WIB bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan verifikasi keuangan Huria Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, Pahrataon Sintua Hasimbolon, Bendara Jemaat Sintua Hasinaga, Sekretaris Jemaat Sintua BSA Lumban Tobing. 13. Jemaat yang sakit. Pertama, Nyonya Simarmata Asna Borusi Mangutsong, Sektor 1, dirawat di rumah. Nata Desmanik, Sektor 2, dirawat di rumah. Togu Catur Windu Sihite, Sektor 4, dirawat di rumah. Maruhum Pangihutan Dolok Saribu, Sektor 4, dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Keuangan terlampir. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 281 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi bekal, sumber kekuatan dan sukacita, pengharapan bagi kita pada Minggu Rogate 14 Mei 2023 tertulis dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 7, surat Rasul Paulus kepada jemaat atau gereja Filipi pada pasal 4 ayat 1 sampai 7. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian bunyinya firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menjelaskan tentang konteks nas ini, ada yang sangat berkesan bagi saya sendiri, menjadi ayat emas, kekuatan bagi saya, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini setelah saya sakit. Tanggal 7 Agustus saya sakit 2 tahun penuh, suatu waktu yang cukup lama secara umum. Tapi ayat saya Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya tidak pernah khawatir tentang penyakit saya, selalu berkhotbah mulai dari kursi roda. Saya berkhotbah juga di sekolah minggu. Saya PhD mulai remaja, naposo, ama ina lansia. Saya mengikuti pertanyaan, tidak pernah absen. Saya tidak pernah absen konven ke Pulau Gebang, kantor distrik, sekali sebulan. Dan sermon ke Renolong, ke Kebayoran Baru, ya kemana-mana di Jakarta ini saya nggak absen. Semua kegiatan saya lakukan, padahal sebenarnya saya sakit. Karena saya yakin dalam Filipi 4 ayat 6 ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya nggak pernah khawatir. Walaupun saya dibedah di
waktu mau pasang cuci darah di sini, sebenarnya saya nggak menangis, tapi air matanya sendiri yang jatuh. Ya kok jatuh air matanya sendiri. Terus saya malu lihat dokter, saya hapus sendiri. Saya dioperasi juga saya tidak bersedih. Saya menerima dengan tulus ikhlas. Dan saya nggak pernah mundur. Karena saya membaca firman ini, pengikut Yesus sendiri tidak pernah mundur. Dan belum seberapa penderitaan kita dibanding penderitaan Yesus, penderitaan Paulus yang pada nas ini dia bahkan dipenjara, disiksa, dicambuk, dipukul, bahkan penjaranya di bawah tanah, gelap, tidak ada lampu, bahkan makanan seadanya, bahkan tidak dikasih makan. Pada abad pertama, pengikut Yesus pada ditangkap semua. Tidak boleh berkumpul. Asal diketahui orang Kristen pasti ditangkap dan dibunuh. Inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tidak usah sakit hati, tidak usah mengeluh, tidak usah menangis. Karena ada Tuhan bersama kita. Bahkan hinaan, cercaan, tuduhan, fitnah yang disampaikan pemerintah Romawi kepada orang Kristen yang dituduh tidak benar, dituduh pengacau, dituduh pembakar kota Roma, dituduh bahwa salib itu bukan keselamatan tapi kebodohan, orang-orang bego, orang-orang gak punya otak. Apa itu salib? Diputar balikkan salibnya, bahkan ditangkap di penjara. Semua ketakutan amang enak, termasuk Eudia dan Sintike kakak beradik, dua perempuan yang sempat percaya, bahkan ribut berantam. Ada yang berkata, percuma saya menjadi Kristen, percuma saya ikut Paulus. Padahal sudah banyak bantuan saya kepada pelayanan ini. Uang saya berikan, waktu saya berikan, pikiran saya berikan. Setiap ada pertemuan saya datang. Istilahnya kalau gereja saya enggak absen, pertanyaan hadir terus. Pesta kotilon saya sumbang. Wah, ributlah, kacau. Terjadi perpecahan, terjadi keributan. Makanya Paulus menulis surat ini, Sintike dan Euodia kurang sehati. Awas kamu. Jangan macam-macam. Kalau di gereja Tuhan tidak boleh menyombongkan apa yang diberikan. Tidak ada di sini status tinggi, terhormat, harus disembah-sembah, enggak ada. Yang disembah itu Tuhan. Pendeta pun enggak, wah, sok hebat, enggak bisa. Apalagi sintua enggak boleh. Apalagi ruas enggak boleh. Harus Tuhan yang ditinggikan. Makanya Paulus marah, hei Euodia, Sintike, jangan banyak ngomong ya. Tidak boleh. Pokoknya di gereja ini harus damai, harus sukacita, walaupun sakit, walaupun berkorban, walaupun bangun pagi-pagi. So, kamu bangun jam 5, siap-siap mau ke gereja. Belum seberapa, itu malah sudah terlalu enak. Kalau zaman dulu, mau jam 1 pagi pun sudah diintai, mau jam 3 pagi pun sudah dicurigai, apalagi pagi-pagi dan siang-siang. Inilah saudara-saudari, ya sebagai manusia biasa mungkin kita juga ada rasa ketakutan yang berlebihan, rasa khawatir, rasa ingin berlebihan. Sudah sehat, ingin sehat sekali. Sudah punya uang, ingin banyak sekali uang. Sudah punya rumah, ingin lagi punya rumah. Sudah punya mobil, ingin lagi punya pesawat. Padahal dulu mobil tidak ada, rumah enggak ada, gereja enggak ada, bahkan di penjara, tetapi bersukacita.
marlasni roha. Memang kita manusia lemah, terbatas daging, pikiran kita juga terbatas. Tapi cenderung dipengaruhi iblis untuk mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan orang tua, menyalahkan tetangga, menyalahkan pendeta, menyalahkan si tua. Apa dang dopesa dia nati naon nai nata tahu nih. Ada yang bersaksi, nggak tahu saya ini dari kecil, ini tanggung jawab saya besar, saya berkorban, saya mengurus orang sakit, begini, begono. Memang seperti itu hidup. Memang seperti itu hidup. Itu yang kita baca tadi dalam epistel itu, Jona itu, Yunus, dia berdoa walaupun idokoma dinganan perbeguan, dunia kegelapan di perut ikan, dunia kematian sekalipun. Itulah saudara-saudara, apakah kita sudah pernah berada di titik paling bawah di dunia kematian itu? Itulah kesaksian saya ke Ina Dewora. Kalau saya sepertinya sudah pernah ke dunia kematian setelah saya sakit. Kayaknya, ini mati saya ini. Demikianlah saudara-saudari juga pernah mengalami dunia kematian itu, dunia kegelapan itu, dunia kepahitan, dunia penderitaan. Kalau orang diponis nggak bisa ditolong, ada yang bersaksi, wah anak saya dibilang dokter nggak bisa ditolong lagi. Tapi setiap hari kami berdoa, setiap pagi berdoa, setiap malam bernyanyi. Kemudian anak ini bisa hidup kembali. Wah, hebat itu. Itulah yang disampaikan pada minggu hari ini, Minggu Rogatif, berdoa dan mengucap syukur walaupun dalam dunia kematian, dunia penderitaan, dunia kepahitan. Beberapa hari yang lalu, Situ Nadeak membawa ada seorang yang depresi berat, sudah di depan gereja kita ini. Dia mencari-cari, katanya, kemana saya ini untuk minta pertolongan, bukan jemaat kita. Udah berapa kali datang. Dari situ saya lihat di Jakarta ini tingkat stres paling tinggi. Terus dia bilang sama saya bunuh diri saja Pak. Loh kenapa kamu begitu gantengnya, begitu mudanya? Iya, fisik saya ganteng tapi hati saya sudah hancur Pak Pendeta. Kenapa rupanya? Gak ada yang menerima saya di dunia ini. Istri saya mengusir saya dari rumah. Keluarga saya enggak membuka pintu bagi saya. Pikiran saya udah kosong. Ku bilanglah sama dia, saya itu Pak, sudah 2 tahun sakit ini enggak pernah mengeluh. Kau masih sehat gitu mau bunuh diri. Masih muda diberikan Tuhan ketampanan. Aduh maaf Pak Pendeta, saya salah Pak Pendeta. Kenapa begitu dangkal pikiran saya ini? Hanya menghadapi istri saja, saya sudah mau bunuh diri. Kamu belum ada tanggung jawab. Saya ini 4 anak saya ini tanggung jawab saya. Kalau enggak ada anak, saya udah pulang kampung. Saya sakit masih kerja, kau enggak ada tanggung jawabmu, masih istri saja, enggak bisa kau tanggung jawabi. Terus jalan keluarnya, kau mau ke narkoba. Kau mau minum keras di Jakarta ini semua ada, prostitusi ada, mabuk-mabukanlah kau tiap malam, kemudian kau nanti seperti saya lumpuh. Maaf Pak Pendeta, kau udah longgar pikiranmu? Ya sudah longgar Pak Pendeta. Pernah juga ibu-ibu stres juga bawa anaknya Islam. Saya itu Kristen, saya bilang. Ini pendeta, waduh saya nggak tahu lagi ini mau kemana, utang saya banyak. Doakan saya Pak Pendeta, saya kan pendeta. Justru itu saya minta, kata, doakan saya dalam nama Yesus katanya. Ya saya doakan dalam nama Yesus. Demikianlah saudara-saudari, mungkin tidak mencurahkan isi hatinya, pergumulan suami istri, pergumulan penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan anak, pergumulan ekonomi, menjadi putus harapan, putus asa. Seperti jemaat Filipi, ya udah bubar aja, bubar gerejanya, bubar. Udah diancam pemerintah,
Sudah dipenjara, sudah dibakar, sudah dibunuh. Apalagi gunanya menjadi Kristen ini? Kan seperti itu. Demikianlah sebenarnya saudara-saudari, karena enggak curhat, tidak disampaikan satu persatu, sehingga kami sebenarnya seperti, wah ini enak-enak ya, umpaknya datang ke gereja bagus-bagus, bajunya, mobilnya, tapi hatinya juga banyak masalah, pikirannya juga. Tetapi firman Tuhan menguatkan, jangan khawatir ibu, serahkan segala kekhawatiranmu tentang apapun juga. Nah, itu bahasanya, bukan satu. Mana ngahape pergumulanmu, mau ekonomi, mau sakit penyakit, mau semuanya segalanya, serahkan. Tetapi kalau kita mundur, disitulah iblis masuk, kita akan dimatikan. Itulah keinginan iblis. Kenapa orang kalau udah putus asa cepat meninggal? Ya meninggal. Itu yang terjadi. Dr. Andus Jujung Panjaitan Mangalak Boru Sirait, pencipta lagu Suke-Suke. Karena saya wawancarai, kenapa Amang menciptakan lagu Suke-Suke? Itu kira-kira 7 tahun yang lalu lah. Saya masih sehat, dia sudah di kursi roda. Cerita dia bahwa dia lahir mamanya meninggal. Kemudian dia dibesarkan oleh ibu tiri sampai dia manguli menikah. Diciptakanlah lagu ini, Suke-Suke ni siapudan. Awam madainang ceritanya itu, aku dibesarkan ibu tiri dan sekarang menikah. Ini kisah nyata nih mana. Tetapi beberapa minggu yang lalu meninggal dunia lah Amang ini setelah puluhan tahun sakit di kursi roda, dan istrinya Boru Sirait ini sehat selama dia sakit mengurus, tetapi setelah meninggal si Panjaitan itu gak beberapa jam istrinya meninggal. Jadi rumah duka 2 dibentangkan mayat. Kenapa istrinya meninggal padahal sehat? Karena waktu suaminya sakit dia masih bersemangat mengurus, karena dia mencintai suaminya. Tetapi setelah suaminya meninggal, dia putus asa. Berpuluh tahun saya mengurus ini dan dia meninggalkan saya. Setelah putus asa dia meninggal. Tidak kira jam. Itulah saudara, saudari, bapak, ibu-ibu, kalau sudah putus asa enggak ada pengharapan, kita akan meninggal. Tetapi firman ini mengatakan jangan putus asa. Tetapi semangatlah yang membuat kita hidup. Mau 100 tahun bisa. Saya mau 100 tahun. Siapa yang larang? Tapi kalau saya bilang saya mau matilah minggu ini, ya mati. Enggak ada kan semangat kan? Enggak makan lagi, enggak mau minum, enggak mau ke gereja, udah putus asa. Terus ditanya, kenapa mama enggak makan? Ah saya udah mau mati aja, ya matilah. Ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi. Jangan sampai kendor semangatmu. Maju terus, lakukan yang positif. Bergereja, olahraga, makan, tidur. Ini saya praktekkan. Saya pikir-pikir ini saya pendeta, kalau enggak punya semangat ya mati. Saya makan, saya tidur, saya olahraga, saya sermon, saya konven distrik, saya khotbah. Yang lainnya udah pada meninggal. Kenapa meninggal? Karena putus asa. Kalau udah depresi berat, sudah enggak ada pengharapan, pasti mati. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh. Harus berdiri teguh. Inang. Semangat yang bisa menyembuhkan kita. Kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Kuasa Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Kalau kita mau berdiri teguh, berdiri, jalan terus, maka dia kuat. Tapi kalau udah semangat, udah patah, gak ada pengharapan, ya udah lenyap. Jadi kita yang menentukan mau kemana kita, mau berdiri teguh, mau luar biasa, kita sendiri yang menentukan dan Tuhan akan bersama kita.
berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Laodikia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ikos saroa hita namar Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Jadi kita harus saling menolong ini, saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Jadi firman Tuhan itu menguatkan. Jadi mula-mula kamu sa gerejaon harus semangat berdiri teguh, sukacita. Aledang lebay kan, ang berlebihan atong. Ang apa tengah bu tidak. Wah, Pak Bencernaur sudah khotbah, aku jalan paten-tengan lagi. Hati kita yang teguh gitu, semangat kita. Tanpa disadari amak enang, karena kesusahan-kesusahan itu beban pikiran kita ini bisa juga buntu. Rope itu gereja, udul putih, tapi kosong pikirannya. Gak boleh. Makanya aku entak-entak gini, asa mengulu do adrenalin ini. Jadi kita semangat hidup. Pantang menyerah, pantang undur. Pokoknya berjuang terus. Anak, boru, pahopu, hela, perumahan, berjuang terus. Semangat. Itulah yang membuat kita hidup semangat. Tapi hati yang patah mengeringkan tulang. Inilah bekal kita minggu ini, luar biasa firman ini. Jadi membuat kita hidup baru, mulak-mulak poso. Nah, inilah mangan udah keriput ini katanya kan. Ya keriput lah kalau holsoan. Udah 75 tahun masih hebat saya mangan. Wah ini kuat. Begitu. Udah 80 tahun, wah masih muda ini. Tapi kalau 40 tahun, aduh, susah lah mangan ini. Aduh nggak tahu lagi ini. Udah menyerah lah. Nggak boleh katanya Kristen. Nggak boleh. Udah berapa tahun umur inang? Wah masih muda saya. Masih bisa gereja? Bisa lah. Tapi kalau nggak punya iman, ngame itu besok beko kok. Apa nih acik tanggorong? Sudah mangotaki holi-holi pikir apa nggak kok. Bawa apa ini orang pendeta tuk subuh pi mar minggu. Songoni anggoi dang mau be semangat. Gak ada semangatnya. Temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku, berjuang dalam pekabaran Injil. Jadi bukan hanya pendengar lagi, tapi ikut lagi memberikan kabar baik, semangat kepada teman-teman kita. Semangat, semangat, gereja, gereja, bangun, bangun, bangun. Kalau mengeluh terus, waduh, makin imunnya makin turun, makin turun. Tapi semangat membuat kita imun. Datang lagi, makin muda lagi, makin muda. Dan itu yang lansia yang di Cibubur itu 1000 orang katanya kumpul lansia, dan ada yang berumur 100 tahun masih joget-joget, masih minta ada kali selfie lagi. Oh itu hebatnya kan, udah 100 tahun. Pak Pendeta selfie dulu kami, foto dulu. Oh, foto pendeta kan, hebat kali nanya udah 100 tahun. Iya umur 100 tahun masih semangat, masih muda ini. Baik musiki katanya kan. Wah, ada yang mau songko sih mak, babu lo nggak 100 tahun dah, apa yang be? Silakan, dong aku sudah nggak mati. Ada yang semangat itu membain luar biasa. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab Kehidupan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa jemaat enggak bersukacita? Pendeta aja yang lumpuh 2 tahun bersukacita. Masih semangat. Besok kami ke Jatiwaringin. Bilang sama situ Agus, pergi kita kompen, pergi omong. Enggak pernah aku bilang, saya sakit. Pernah. Jadi pas pertemuan di gedung perjuangan, saya malah dibilang, tengok pendeta Banjarnahor, saya di belakang pakai kursi roda. Renal Kasali, profesor. Siapa yang kursi roda itu ikut dia pelatihan katanya. Dibilang pada warga Banjarnahor, semangat. Masa yang sehat-sehat gak semangat? Profesor Renal Kasali itu bilang, yang kursi roda aja ikut pelatihan. Saya ikut. Dia bilang, semangat yang belakang, semangat. Kenapa? Bukan saya gak merasa sakit, tapi karena semangat saya dalam Yesus Kristus. Gak pernah mundur. Dibilang kawan saya di grup, Ibu udah Umar Jamita, apa perlu kau kok baik? Aku bilang, kau nggak percaya Yesus ya? Aku bilang sama preses itu, aku bilang, baik orang itu.
percaya Yesus. Aku bilang, wah hebat kali katanya. Udah preses kurang imannya. Gimana? Kalau saya bilang maju terus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Semangat lenang. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pekerjaan, rumah, makanan, transport, semua lengkap. Una pengok-tengok biarkan asal pui, maju terus, semangat terus dalam Tuhan. Waktu kita katakan semangat, disitulah kesembuhan. Anggoi marsikor rumah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Suatu kolsoa kamu menangaha. Di dunia ini jangan khawatir. Aku udah ku iman itu. Aku enggak khawatir. Kalau udah meninggal Tuhan sendiri yang ngatur. Enggak ada saya takuti, enggak ada khawatir saya. Kalau enggak bisa khotbah ya enggak usah khotbah. Pokoknya enggak ada kekhawatiran. Alani suatu khawatir hamu nang dah. Unang didokalak na somar Tuhan. Unak kolsoan. Masih sehat, masih kuat, masih muda, masih energik, punya anak, punya boru, punya hela, parmain, punya pahopu. Orang lain enggak punya apa-apa. Anak enggak punya, boru enggak punya, pahopu enggak punya, rumah enggak punya, mobil enggak punya, uang enggak punya, masih hidup. Tapi ada orang udah kaya raya, hanya berungut-ungut. Om mana tuh son katanya. Ada orang yang pinggir jalan itu enggak punya rumah. Didorong-dorong mah ada warri. Inganan nih kardus-kardus bekas itu. Di situ anaknya dimasukin 2. Istrinya lagi ikut. Pas pulang kami dari konven malam, tidur di situ lagi di pinggir jalan. Wah. Amatai parbotot inatai do anak naik di gerobak itu lagi masuk. Orang itu ketawa bercanda, suaminya bercanda sama istrinya. Kawin kok, mekelek-kelek kan. Bahagianya orang ini enggak punya rumah, bahagia. Tapi kami punya rumah, punya keluarga, punya penghasilan. Terus son nomor ungut-ungut, terus son nomor badai. Kan cemburu kita nengok itu yang parbutut-butut enggak punya rumah. Udah berapa kali kulihat di Santar juga kami gitu. Mekelek-kel mama taido inataido anak kona, padahal enggak punya rumah, cuman gerobak itu satu-satunya. Ada kardus botol aqua masukkan. Terus jalan orang itu. Olok pengen nasi bungkus, makan di pinggir jalan itu. Senang-senang, ketawa-ketawa disulangi natai. Disulangi geleng nah. Padahal kami dikasih rumah kok enggak bahagia seperti itu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dan khusus Yesus. Omma tang yang diperditai. Kenapa ini AKBP selalu Filipi 4 ayat 7 ini? Katanya kalau kita tidak khawatir makanya damai itu hadirlah dalam kehidupan kita. Hati amang inang. Jadi semangatlah amang inang. Menang holsoan, maju terus, semangat terus. Kalau sudah semangat, maka tambah muda, tambah sehatlah inang ya. Tambah sehatlah amang semua. Ruas kita ini sehat semua. Masih ada Yesus Kristus yang mendampingi kita. Semangat terus, olahraga tetap, istirahat teratur, makan teratur. Bu Ima jaga hati pikirannya, dijaga terus, maka hidup kita katanya akan berjalan dengan baik. Inilah firman Tuhan yang mungkin kurang panjang, tapi pasti menguatkan hati kita untuk berjuang terus. Hati amang enang, margogo mahamu, jangan dipikirkan usia, umur, kesulitan, jangan masukkan pikiran-pikiranmu, alai bergembiralah, bersukacitalah, happy, marlas ni roha, iji yang anak di gereja, senang, enggak usah cari masalah, jangan cari persoalan, jangan menambah beban, jangan marah-marah, jalani dalam semangat, pokoknya saya harus menjalani dengan sukacita. Inilah
renungan singkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami telah mendengar bagaimana perjuangan Paulus dan jemaatmu di Filipi, supaya kami tidak larut dalam persoalan-persoalan dan perpecahan-perpecahan, tapi sukacita senantiasa dan terus bersukacita dan tidak khawatir tentang apapun juga di dunia ini. Belum seberapa penderitaan kami dibanding para hamba-hamba Tuhan terdahulu, para rasul-rasul, orang-orang pengikut Yesus yang disiksa, dipenjara dan dibunuh. Dan belum seberapa lagi penderitaan kami dibanding penderitaan dari Yesus Kristus yang rela mati dan berkorban demi manusia supaya kami bersukacita dan hidup. Kami masing-masing pribadi-pribadi menyampaikan persoalan-persoalan kehidupan, tetapi melalui firman Tuhan ini kami tidak akan putus asa, tapi hendaknya bersukacita atas apapun yang dihadirkan dalam kehidupan kami, suka dan duka, pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Banyak ya Tuhan program-program kerja-Mu kiranya berjalan dengan baik. PA pertanyaan khususnya pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis depan tanggal 18. Inilah puncak sukacita kami di mana Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan bagi kami bahwa kami juga akan naik ke surga. Dan juga rencana peneguhan CD tanggal 28 Mei hendaknya berjalan dengan baik sehingga mereka bertumbuh semakin dewasa yang berserah dan percaya kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk konven distrik, juga verifikasi keuangan sentralisasi HKBP hari Rabu. Dan juga banyak kami berdoa untuk para jemaat yang sedang sakit, Yosef Armata, Natades, Togu, Marum, dan banyak lagi ya Tuhan dalam perawatan. Dan banyak juga yang mengalami pergumulan hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa supaya dipulihkan, dikuatkan. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kehidupan kami, kami percaya dan yakin dalam nama Yesus Kristus sukacita akan menjadi penggantinya. Kami serahkan jemaat yang berkumpul di sini, yang selama ini mungkin mengalami kesulitan-kesulitan, pergumulan hidup, tantangan-tantangan hidup yang membuat beban dalam pikirannya. Mungkin mereka tidak menceritakan ada beban dalam hatinya, masalah keluarga, suami, istri, anak, ekonomi, karir dalam pekerjaan. Hendaknya melalui ibadah ini, melalui firman Tuhan, kuasa firman Tuhan akan bekerja sehingga kami melangkah lebih baik hari esok, pekerjaan kami, semua kegiatan kami dalam sukacita dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Terima kasih, selamat hari Minggu.